Sekarang udah jam 11 malam. Mana jam 11 malam? Jam 11 malam. Dan kayaknya tuh kalau makan enak ya. Makan telur. Makan telur itu cuma ada dua pilihan. Di dadar, diceplok. Kalau gua rombongan yang suka di dadar. Soalnya kelihatan banyak. Nah, biasanya tuh gua kalau dadar telur cuma sekitar 1-2 jam aja. 1-2 jam. 1-2 menit. Cuma gue kepo kan, gimana kalau telur dadar yang dikocok selama 1 jam itu rasanya tetap sama apa gimana. Kenapa nggak pakai mixer? Wah, iya ya. Kenapa nggak pakai mixer ya? Curang lah itu mah. Ini kan harus proses alami secara manusiawi. Lama-lama ngembang, kelihatan penuh. Jadi bakal seperti ngembang kayak gimana ini ya? Apakah porsinya bisa lebih banyak? Apakah sama saja? Namanya juga coba-coba. Ya beginilah kalau pengangguran mah. Pengangguran bahaya. Tangan kiri gue nggak jago.
sangat lamban. Soalnya aku biasa ngocok pakai tangan kanan, ngocok telurnya. Tuh, ini tangan kanan, bawa tangan kiri. Enggak banget tangan kiri. Baru 7 menit ya. Aku bakal nyanyi biar gak bosan. Ngapain ya, nyanyi kali ya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu akan hidupku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, ku menangis merelakan betapa kecewanya dirimu akan hidupku.
bisa nyanyi karena lupa nada. Sebenarnya gue di musik itu bisa main semua alat, dari mulai drum, gitar, melodi, bass, biola, piano, harmonika, kecuali satu, gak bisa nyanyi. Makanya ada Sandi di channel gua, karena dia yang bisa nyanyi dong, dan suaranya enak. Lagi juga sekarang udah bukan zamannya band-bandan lagi, udah nggak kayak dulu cari pensi ke sekolah-sekolah. Regis, dari mulai regis, share tiket, bawa masa sendiri biar ada penontonnya. Tetap nggak terkenal nanti sekarang. Rekaman lagu dulu tuh. Udah gitu kalau dulu mah beli baju tuh harus itu. Beli baju di distro itu harus ganti-ganti manggung. Wah, duit. Padahal masih sekolah ya. Banyak duit. Duit orang tua. Terus juga kalau misalnya latihan apa, itu kan personil ada 5 orang. Kalau kurang 1 orang aja itu nggak enak rasanya. Gak enaknya band tuh kayak gitu, misalnya 1 orang nggak bisa hadir gitu, bucin, jalan sama ceweknya, ninggalin latihan, padahal udah tahu jadwalnya latihan, tapi dia malah alasan. Ada yang begitu, termasuk gue juga. Udah gitu kalau dulu tuh di Bojong tuh latihan di studionya Aceng. Abang-abangnya jago mainnya. Abang-abang yang jagainnya tuh abang-abang Acengnya. Jago tapi ngeselin. Tapi dia mantep sih. Inspirasi buat anak-anak muda kalau ngeband. Omongannya itu pedes tapi bener. Daripada dibangga-banggain, maksudnya omongannya manis tapi nggak bener gitu, nggak bisa bikin maju. Kalau Bang Aceng itu omongannya pedes tapi bisa bikin maju orang. Kayak misalnya ngeband berantakan didengar dari luar, Bang Aceng itu ngomong langsung terus terang, rapin lagi mainnya, amburadul. Itu sebuah kritik yang membangun kalau di band. Terus juga kalau misalnya mau manggung itu deg-degan yang minta ampun. Rasanya pengen cepet-cepet naik ke atas panggung aja, pengen cepet-cepet selesai gitu acara. Tapi kalau sekarang mah udah enggak. Kalau sekarang malah kepengen kalau ada kafe-kafe yang ada alat musiknya, pengen maju aja rasanya. Walaupun gak bisa nyanyi, ke depan aja udah. Request. Kalau ada yang mau pengen tahu Sandi itu temen band dulu. Bukan temen band sih, jadi kita ngeband tuh bareng. Beda band tapi nongkrongnya bareng.
akur. Kayak gangster nih, beda gangster tapi akur. Tapi kalau ini band bukan gangster, dia tuh atrisi bandnya. Kalau gue tuh bandnya Standing for Evelyn. Kita kalau bisa jadwal latihan tuh bareng sejam-sejam. Misalnya ada jam 8, band gue yang jam 7-nya biar ngumpul. Tapi sekarang udah bubar, band gue bubar, band dia bubar. Nggak tahu dah kalau sekarang mah, karena udah pada nikah personilnya, udah pada jauh. Pemain melodi gue juga udah jauh di kampung. Fakta udah punya YouTube juga sekarang, dia udah pada fokus di YouTube. Termasuk gue Mas Andi fokus di YouTube berduaan. Nah, kenapa Sandi ada di YouTube gua? Karena dia nggak mau ribet. Dia taunya nyanyi, rekaman, dan dia taunya ada di YouTube aja. Nggak mau ribet ini itu. Nah, udah makanya dia ada di YouTube channel gua. Kalau misalnya dia mah cuma cover musik doang. Kalau misalnya gue ya, kalau channel gue sendiri tujuannya ya buat rekam jejak aja. Kalau gue pernah ngelakuin ini. Kalau gue pernah pergi ke tempat ini, tempat itu, ya biar nggak lupa aja. Soalnya tuh hobiku jalan-jalan. Sebenarnya mah jalan-jalan sama rebahan. Makanya kalau yang lihat channel gue deskripsinya itu profesional rebahan dan jalan-jalan, yaitu gua kerjanya kalau nggak rebahan ya jalan-jalan. Ya terus gimana caranya dapat duit? Ya itu dari jalan-jalan bisa dapat duit. Nggak jalan-jalan sih sebenarnya. Gua tuh sebenarnya fotografer. Cuma kadang-kadang kalau ada prewedding di luar gitu, di luar kota apa ya, seneng gua jalan-jalan sambil kerja. Ya alasan gue jadi fotografer ya karena gue suka jalan-jalan, dan gue tuh orangnya suka dokumentasiin apa gitu. Kayak misalnya lagi jalan-jalan ke Curug gitu, lewat kali nih, padahal di sebelah kanan tuh jurang. Gue masih sempet-sempetnya lu ngerekam dari berbagai sudut angle. Yang lain mah udah pada mikirin nyawanya sendiri loh, di sampingnya jurang. Udah jurang, licin, abis hujan, banyak pacet. Gue mah gak peduli, yang penting punya rekaman aja. Itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2009 2010-an kali, lupa, udah lama banget. Masih pakai HP apa itu ya, Nokia kali. Rekam aja gitu. Emang orangnya gue suka ngerekam. Cita-cita yang gak tercapai, jadi orang broadcasting, sekolahnya mahal tuh, udah makanya mandek ngambil teknik industri yang murah-murah aja, penting dapat ijazah kerja dan kerja punya duit, beli kamera, beli alat. Padahal mah awalnya iseng, moto-motoin. Lama-lama orang percaya sama hasil foto gua. Satu pertama mah teman minta fotoin, teman, terus temannya dari teman lagi, temannya dari teman lagi. Akhirnya tuh nyebar di Facebook. Udah nyebar ke teman-teman alumni SMK dulu, pada tahu kalau gua fotografer. Akhirnya ya dia nikah pada minta foto, potongan harga. Apa-apalah, membantu orang menikah itu pahalanya besar.
beneran pahalanya besar itu membantu orang nikah, apalagi biar pernikahannya lancar gitu. Pahala itu, ladang pahala dan ladang duit. Kerjaan gue tuh cuma Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, udah. Sisanya tuh rebahan aja sama jalan-jalan. Kalau misalnya Kamis ya persiapin acara buat hari Sabtu, Jumatnya siapin acara buat hari Minggu, dan Sabtu Minggunya ya kita ke tempat acara. Dan selain hari itu ya kerjaan gua ngedit foto. Ya paling kalau ngedit foto malam-malam biar agak tenang gitu. Jarang gitu siang-siang bisa ngedit foto, nggak tahu hawanya kenapa. Kalau malam tuh gimana gitu, gelap di depan layar ngedit foto, hawanya tuh tenang aja, kayak semua imajinasi tuh, ide-ide, pikiran-pikiran tuh ada itu pas malam hari di atas jam 12 malam gitu. Pasti gitu. Kayak misalnya gue ngedit video sinematik apa, wah kira-kira ngeditnya tuh cakepnya gimana ya malam-malam jam 12 ke atas. Tidur tuh jam 4, bangun jam 10, rebahan. Kalau nggak ada apa-apain rebahan. Paling nganterin istri warawiri, nganterin kerjaannya istri, ya saling bahu membahu aja itu dalam berumah tangga mah. Nggak usah so ngatur-ngatur, nggak usah cari-cari yang sempurna, sempurnakan aja apa yang ada, ya nggak. Makanya dia bisa nerima gue pengangguran, gue juga bisa nerima dia pengangguran, tapi sama-sama pengangguran banyak duit. Kan definisi pengangguran zaman sekarang itu kan kalau nggak kerja di PT artinya pengangguran. Kerja di mana? Nggak kerja, pengangguran. Kerja di PT apa? Nggak kerja di PT apa-apa, serabutan, pengangguran. Padahal malah duitnya banyakan usaha kayak gini, bisnis. Dulu aja sebelum jadi fotografer dagang pecel lele enak. Setiap malam tuh dagang pecel lele tuh dapat aja sejuta aja setiap hari gitu. Sejuta ya itu omset sih, belum sama profitnya ya paling berapa persennya, cuma kan ya lumayan. Sehari dapat bersih 500.000, kalah gaji di PT. Padahal dulu gua kerja di PT enak jabatannya. Masukin orang tuh, tinggal ngomong doang ke atasan, Pak saya mau bawa temen Pak kerja tuh. Nah dulu jadi ceritanya gue tuh jabatannya tuh QC lab, orang laboratorium gitu, karena gue kan teknik industri, gue kerja di PT Sabun. Itu enak banget itu kerja cuma analisa selesai, udah nggak ada yang dianalisa lagi, udah nggak ngapa-ngapain lagi kerjanya tuh nggak hari itu ada kerjaan terus. Misalnya satu hari itu ada kerjaan per project, misalnya per project itu dikasih deadline misalnya 2 hari, ya udah 2 hari. Kalau gue bisa selesai dalam 1 jam, sisanya nggak ngapa-ngapain dong. Anak kerja di situ. Tapi dulu istri gue tuh masih sekolah waktu gue masih kerjanya enak gitu. Gue padahal pengen gitu kerja bareng satu PT gitu, berangkat pagi bangun bareng gitu, pulang bareng. Tapi dia tuh masih sekolah. Terus akhirnya
PT itu banyak pengurangan, gue dipindahin jabatannya jadi admin teknik. Dari orang laboratorium jadi admin teknik, coba ada nggak ada ngerti-ngertinya mekanik gue. Taunya gue mas sabun teknik industri. Nggak tahu tentang mesin, bukan teknik mesin, bukan teknik industri. Jadi tentang produksi pokoknya gue mah taunya. Nah, itu udah dipindahin tuh, terus lulusan tuh. Tapi pas cewek gue udah lulus, istri gue udah lulus sekolah, itu gue dipindahin. Nggak dipindahin sih, gue masukin dia kerja di PT gue tuh. Cuma karena lagi ada pengurangan, nggak bisa. Akhirnya kan PT gue buka cabang tuh di Condet. Nah, dia gue masukin kerja di sono, di Condet. Cuma kerjanya cuma sebentar, nggak kuat dia, kejauhan katanya. Dia kerja di situ cuma 2 hari, terus pas hari keempat gue dipindahin ke sono. Aturan kerja bareng, ya kerja sendiri. Akhirnya yang dicondet gue juga nggak betah karena kejauhan juga. Gajinya lumayan padahal. Zaman dulu ya gaji 4 juta 5 juta ya lumayan. Berapa tahun yang lalu itu 2014-15 gaji 4 juta 5 juta mah lumayan padahal. Ya karena jauh itu capek, masuk angin terus naik motor dari Marunda ke Condet itu 1 jam, belum lagi ditambah macetnya tuh. Wah, setiap minggu itu dikerokin gua, setiap minggu. Akhirnya gue resign kan, habis lebaran resign, dapat THR, dapat gaji, resign. Wah, pindah tuh yang ke dekat rumah, Marunda, tracking. Nah enak tuh kerja di situ nyantai. Tapi sama, nggak bisa kerja bareng juga. Pengen gitu kerja bareng gitu kan ya, kayak orang-orang gitu, kayak orang-orang perumahan gitu kan ya. Suaminya kerja, istrinya kerja kan. Setiap pagi tuh naik motor bareng, buang sampah, bawa plastik sampah, buang di depan gang. Setiap pagi tuh orang perumahan gua itu kayak gitu. Buangnya di pinggir jalan tau nggak ada akhlak. Padahal ada tulisannya dilarang buang sampah, nggak ada akhlak ya. Tapi tetap nggak pernah kerja bareng. Akhirnya tuh ya karena tadi gue suka fotografi, banyak kamera kan. Wah coba ke tahap yang lebih profesional gitu, belajar ngikut workshop fotografi. Setiap gajian tambahin buat ke modal elektroniknya, alat studionya. Itu kerja udah dapet tahun kedua di PT yang baru tuh. Kerja udah dapet tahun kedua. Nah tahun kedua jalan ke tahun ketiga itu kerja gue udah males. Maksudnya udah mulai ada lah job serius gitu, job besar, job profesional. Tapi gue juga masih kerja di kantor di Marunda, dekat ini kontrakan. Prewed tuh, dapet job prewed keluar kota tuh. Terus gue bingung, wah yang make upin diajak keluar kota mau nggak ya? Mau, tapi bayarannya mahal. Dulu yang make up bukan istri gue dulu masih sewa tukang make up, mau mahal kalau dibawa keluar kota gitu. Udah akhirnya karena mahal, ada waktu seminggu tuh. Wah, kebetulan kan istri gue waktu itu, dia masih belum istri gue ya, pacar gue, cewek gue tuh waktu itu suka beli alat-alat makeup gitu, suka
beli bedak apa gitu lah, suka dandan nggak jelas, padahal mah nggak penting dong. Kalau emang udah cakep mah cakep aja, kita tetep aja dandan gitu, bikin lama nunggunya. Kalau malam minggu kemalaman dia beli bedak ini tuh, kira dia ikut sekolah tuh, ikut kursus tuh makeup basic 3 kali pertemuan. Nah udah dapet sertifikat makeup basic, baru dah langsung dia makeupin itu prewedding dulu. Belum berani pengantin, dia belum berani dia makeupin pengantin, masih makeupin orang-orang wisuda, orang lamaran, prewedding. Nah mulai disitulah baru kerja bareng. Aku masih kerja di PT, tapi dia juga masih kerja di PT juga itu. Posisinya sama-sama kerja di PT, sama-sama di tracking, tapi beda PT. Sama-sama admin tracking FCL full container. Tapi beda PT. Terus akhirnya lah prewedding di luar kota kan, 1 hari, 2 hari, 3 hari ngambil cuti tuh. Dia kan masih anak baru. Wah, dia ngambil cuti, libur aja sendiri. Pas besoknya masuk diomelin, resign, dapat gaji resign. Gak ada akhlak emang. Nah. Terus gue pikir klien gue udah mulai banyak nih ya udahlah, gue resign aja. Enggak sih, awalnya tuh bukan resign, jadi ada pengurangan tuh di kantor tuh. Ceritanya tuh kantor lagi ada masalah tuh, kayak masalah keuangan gitu kan ya, pemasukan berkurang gitu, profit turun, mulai ada pengurangan. Nah, gue berharap kena pengurangan, padahal gue udah kayaknya tuh di kantor udah orang paling males di kantor. Menurut gue tuh gue udah paling males, gue sering gak masuk. Gue gak sering gak masuk, gue juga gak sering kesiangan. Pokoknya gue males aja pokoknya. Iya sih, sering gak masuk juga, tapi ada yang lebih males lagi dari gue. Dia yang kena keluar, bukan gue. Nah abis yang teman gue keluar itu kena pengurangan, minggu depannya gue resign. Kayak gak ada akhlak gue emang. Padahal sempat sedih juga itu resign. Maksudnya ya sedih aja gitu, di kantor tuh udah kayak keluarga sendiri. Karena kan waktu banyak gue tuh di kantor tuh masuk jam 9, pulang kadang-kadang bisa sampai jam 8 malam, jam 9 malam. Apalagi kalau misalnya closingan itu kan, kalau closingan harus selesai, ya udah pulang jam berapa aja, sampai jam 10 malam pulang. Pernah kerja di kantor, loyalitas aja, tanggung jawab kerjaan. Oh iya, mau ngasih tahu nih, susunya susu telurnya tuh warnanya jadi putih gitu ya, kayak susu beruang. Sempat sedih juga itu resign dari kantor. Nah kan di kantor gue tuh kegiatannya kalau tiap pagi kayak ada briefing gitulah, kayak buat semangat kerja, semangat kayak MLM gitu. Sukses, kamu bisa keluar negeri, yo MLM kayak gitu kan, kayak tapi ini mau bukan begitu ya, cuma aktivitas selama seminggu tuh kita ada perubahan apa aja, ada hal baik apa aja, kita ceritain, kita sharing ke teman-teman kantor, buat penyegaran aja gitu, biar antar teman kantor tuh
ngerasa makin kekeluargaan, agar kerjaan tuh baik, hubungan kantor tuh baik sama teman kantor. Nah pas terakhir itu ya gua maju tuh, terus gue lupa gue ngomong apa ya, nyampe sedih banget itu gua. Jadi habis maju ke depan itu agak siang sedikit, jam 10 selesai briefing, langsung nganterin surat resign. Ya diterima sih, agak berat juga resign dari kantor itu. Sebagian modal gue duitnya dari kantor itu, soalnya itu udah nikah itu posisi pas kerja di kantor itu mah, kantor yang baru ini. Kalau yang dulu di pabrik belum nikah, padahal gajinya gede, makanya duitnya nggak ketahuan soalnya belum nikah. Segede apapun gaji ya kalau belum nikah habis terus. Pas udah nikah tuh baru kerja di kantor itu, ya duitnya dikumpulin dikit-dikit, beli ini, cicil. Kalau misalnya beli sekaligus nggak cukup, satu mobil aja kurang tuh harganya buat alat fotografi mah. Kalau misalnya sekaligus dibeli, cuma kan dicicil. Gue dari resign udah banyak klien tuh, baru udah bisa mulai kerja bareng. Gue yang foto, istri gue yang make up. Gue yang foto, istri gue yang make up. Kok terus kenapa nggak bikin channel tentang fotografi aja? Kayaknya bukan jiwa gue gitu, kayak ngajarin orang sosok bener gitu, ngajarin fotografi, tutorial fotografi profesional, foto wedding profesional. Pertama nggak cocok gitu gue ngomong kayak gitu, kayak guru gitu, nggak cocok. Setting shutter speed, setting ISO, setting diafragma, itu adalah triangle yang tidak bisa dilupakan dari fotografi gitu ya. Nggak cocok kan bikin tutorial fotografi itu, kayak misalnya atau di pro apa kayak gimana, dia mah emang cocok tuh, emang kelasnya di situ fotografi. Kalau gue mah enggak, gue cuma kerja aja gitu, kerja nyari duit ya dari situ. Nggak bisa ngajarin orang, bukannya pelit ilmu, nggak bisa ngomongnya, langsung praktek aja ya, diajarin di lokasi gitu. Foto itu kurang tuh, tambahin lagi shutter speednya, taikin aja ISO-nya, nggak apa-apa pakai ISO besar, seimbangin aja, nggak usah takut noise. Kalau kata orang-orang kan takut tuh ya. Orang-orang tuh takut pakai ISO besar. Kalau gue mah enggak, ajar aja, yang penting nggak noise, bisa seimbangin ya, settingan triangle itu aja kalau fotografi. Ya kalau misalnya gue ngerekrut karyawan baru gitu, ya paling teori cuma 5 menit teori gue, sisanya praktek, foto-fotoin apa aja itu yang ada di situ. Sisanya praktek foto outdoor sama foto studio udah. Gue ajarin setting lampu, access left, langsung praktek, nggak bisa teori. Terus strobis apa kayak gimana, langsung praktek aja gitu di depan klien, lagi kerja padahal itu profesional. Cuma ngajarinnya langsung di depan kerjaan gitu, kerjaan beneran. Dia tahu tuh situasi kerja profesional kayak gimana, kondisi lapangan kerja fotografi itu kayak gimana, jadi dia tahu. Kayak si Bemo tuh anak buah gua yang paling setia, itu mah udah pro, udah profesional foto. Kenapa nggak dibikin time lapse aja kalau misalnya males ngajarin? Nah
kekurangan orang, kekurangan kru mau bikin timelapse kayak gitu. Kalau misalnya lagi di luar tuh lagi kerja, tujuan utama yang penting foto klien bagus dulu, nggak dikomplain. Itu tujuan gua, nggak mikirin video-video vlog-vlog YouTube. Kalau lagi klien kayak gitu fokus kerjaan ya dulu, kerja ngedit, kerja selesai rumah ngedit. Kenapa nggak dikasih tahu cara ngeditnya? Nah itu dia males. Gue tuh kalau udah kerja satu kerjaan, nggak bisa pecah cabang gitu kayak orang. Ya misalnya ada orang kan yang kerjaannya bisa pecah pikiran gitu, kalau gue nggak bisa. Satu kerjaan udah satu dulu itu sampai selesai, nggak bisa ngerjain dua hal sekaligus. Nah itu makanya lemahnya gue kerja di kantor kayak gitu, gue nggak bisa pecah pikiran. Di kantor tuh kerjanya banyak, kita lagi ngerjain kerjaan pokok nih ya di kantor, tiba-tiba ada nelpon kerjaan lain, itu harus kerjain dua-duanya sekaligus, tiga-tiganya dalam waktu bersamaan. Waduh, aku tidak bisa. Cukup satu kerjaan selesain, dah pusing. Nah terus kenapa nggak bikin vlog jalan-jalan aja kak? Nah, YouTube-nya kan ini masih baru aja kemarin, belum ada sebulan lah bikin YouTube. Corona aja dari bulan Maret, bikin YouTube bulan April. Ya masih corona juga, nggak bisa kemana-mana juga yang nggak leluasa gitu, maksudnya nggak bebas, nggak seru. Kayak mau ngunjungin tempat-tempat yang tempat wisata gitu, sayang duitnya. Ya udahlah, akhirnya bikin itu aja lah, cover musik. Tapi kan nggak bisa nyanyi, tapi kan punya teman vokalis. Ya udah, hitung yang angkat namanya dia juga lah, si Sandi. Ya biar kenal gitu, siapa tahu ntar ada produser rekaman, label dia direkrut sama label, terus dia jadi artis, kan gue bisa jadi manajernya. Dapat duit juga dong. Ya mutualisme, simbiosis, saling menguntungkan aja. Segitu baik mah, kenapa enggak? Pegel, baru 44 menit, 44 lewat 11 detik. Sebenarnya rencana tuh pengen ke Jogja gitu, pengen ngegembel jalan ke sana tuh, naik angkutan umum aja gitu, enak. Pengen gembel elit, bukan gembel tank, bukan. Jalan, pinggir jalan, bawa carrier, bawa tas, pengen gitu kan, ngobrol sama orang-orang asing di jalan, sama abang-abang di warung, ngobrol seru aja gitu. Kayak kemarin tuh ke Sumatera ya, di kapal tuh, di kabin atasnya tuh ya kita ngobrol aja sambil ngeliat langit, sambil ngeliat laut, ngobrol dari hal-hal yang gak penting aja, basa-basi aja gitu, sesama di jalan mah seru aja gitu. Oh, di perjalanan itu makanya di channel gue tulisannya tukang jalan-jalan dan rebahan gitu, suka jalan-jalan orangnya. Tapi jalan-jalannya itu ya yang itu enggak ya, naik bis, naik kereta gitu, naik angkot tuh seru gitu kayaknya, ketemu banyak orang. Karena sekarang lagi corona ya, jadinya nggak bisa dijalanin dulu vlog yang itu, vlog jalan-jalannya ada cuma ya sedikit-sedikit, nggak bisa terlalu bebas.
nggak bisa terlalu bikin upload tiap minggu tentang jalan-jalan karena lagi corona juga susah. Enak aja gitu kan, naik angkot turun, duduk di warung minum es, terus ngobrol gitu sama abang-abang yang ada di situ. Karena sekarang udah banyak media sosial, jadi tuh orang di luar gitu tuh udah main cuek-cuek kan, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan nggak ada HP, jadi ketemu orang di luar yang memaksakan diri buat ngobrol. Mau nggak mau ya kita ngobrol. Ini karena sekarang udah ada HP, orang di luar tuh ya udah, walaupun sendirian ya punya kehidupannya sendiri di HP-nya itu, nunduk aja. Baterai habis ada power bank. Kan zaman sekarang kayak gitu. Cuma tetap kalau gua keluar mah HP ya cuma setel musik aja gitu. Kayaknya tuh di perjalanan setel musik tuh kayaknya gimana gitu. Cocok aja gitu. Lagi perjalanan terus pakai headset setel musik gitu. Daripada main-main HP, buka-buka media sosial di perjalanan, aku masih mending lebih suka setel musik gitu. Kayaknya gimana gitu, kayak musiknya tuh kayak jadi video klip gitu. Kayak yang gue lihat itu secara langsung di perjalanan itu kayak video klip dari musik itu, jadinya kayak nyata gitu. Apalagi tempatnya bagus gitu, indah gitu, jadi cakep aja. Kayak misalnya lagi suasana hujan, kita di dalam bis tuh, terus setel musik yang sendu-sendu, itu gimana rasanya gitu ya, kayak pikiran melayang gitu kan, terbawa suasana rintik hujan, senang aja gitu. Dibanding kita jalan-jalan naik mobil pribadi, nggak ada apa ya, kalau naik mobil pribadi itu jalan-jalan nggak ada apanya ya bukan jalan-jalan, itu duduk aja gitu, duduk tidur di dalam mobil gitu, nggak ketemu orang lain, ya orangnya itu doang, nggak ada esensi buat jalan-jalannya, itu nggak ada, cuma ketemu keluarga aja, cuma beda tempatnya di dalam mobil. Ya emang sih lebih nyaman, cuma itu sih kalau pendapat gua lebih suka kayak gitu aja, naik kereta gitu, nunggu kereta api tuh kayaknya gimana gitu, seneng ya gitu. Kereta api misalnya jam 9, wah sekarang masih setengah 9, nungguin, seneng aja gitu bawaannya. Kayaknya punya rasa kesenangan sendiri gitu kalau nunggu kereta. Terus wah ntar di gerbong ini enak ke gerbongnya ya gitu. Nunggu di stasiun, ngobrol di gerbong, ngobrol sama orang-orang yang gak kita kenal, jadinya memaksakan diri untuk bersosialisasi gitu. Ada apa sih kehidupan di luar sana gitu kan, kita bisa cari tahu dari orang-orang sekitar di perjalanan. Mereka menceritakan kadang-kadang perjalanan itu kan naik bis bisa sampai 2 jam 3 jam, dia cerita tentang hidupnya apa gimana, ya seru aja gitu dengernya. Apalagi ke tempat-tempat yang belum pernah kita tuju gitu, itu rasa penasarannya tuh, kayaknya di pikiran kita tuh tempatnya kayak gimana ya, bagus ya,
rencana sih bulannya pengen ke Jogja, pengen keliling Jawa lah pokoknya, nggak ke Jogja juga, keliling Jawa, pengen keliling Jawa. Ya tidurnya juga kita ya di hostel aja murah-murah, yang 100.000 100.000-an. Ngapain mahal-mahal, kita kalau di sana tinggal sewa motor, enak gitu. Perjalanan naik motor tuh gimana gitu ya, berasa gitu angin-angin sekitar itu, suasana jalanan gitu, enak aja. Apalagi kalau misalnya malam gitu, malam jalan-jalan keliling kota Jogja tuh gimana gitu, indah aja rasanya gitu. Walaupun udah sering ke sana, rasanya kayak ada apa gitu ya di sana tuh, ada sesuatu di Jogja, pengen gitu sana jalan-jalan lagi, naik motor-motoran malam-malam tuh seru aja gitu hawanya. Makin putih deh ya, kayak ini loh, telur dikocok 1 jam tuh. Berbusanya banyak gitu. Udah 52 menit 44 detik. Sebenernya pengen gitu rekaman lagu sendiri sama si Sandi, cuma komputernya lagi error, gak kuat. Makanya kemarin rekaman live aja, nggak bisa bikin track apa adanya. Alat-alatnya juga masih kurang. Kalau alat videografi banyak, alat rekaman kurang. Dulu padahal mah punya, udah dijual-jualin semenjak udah berhenti ngeband. Pengen gitu kan, ntar mau nunjukin ya ke anak, nah, bapak dulu jalan-jalan kemari, ini videonya di YouTube. Sekarang gitu kan nggak bisa hilang, buat bukti aja gitu, buat rekam jejak yang gue bilang tadi, buat kenang-kenangan ya, aktivitas sehari-hari aja. Walaupun apa nggak penting gitu buat orang lain, ngapain sih nonton video vlog kayak gitu ya. Menurut gue sendiri penting buat diri gue sendiri sama buat keturunan gue. Gue sih berharap si Sandi bisa terkenal ya, dia bisa itulah, kehidupannya bisa lebih enak lagi gitu, bisa lebih enak, bisa kayak orang-orang kaya gitu kan ya, mau beli ini bisa, mau beli itu bisa. Kan punya bakat nyanyi ya, syukur ada label. Tapi sekarang kayaknya susah lah label. Bajakan lagu udah di mana-mana, udah gampang, udah nggak bisa jual kaset.
paling cover lagu aja ya, syukur bisa dapat duit dari YouTube. Sandi makanya digabung aja sama video vlog gue. Ntar kalau misalnya dia udah agak terkenal ya baru gue bikinin YouTube khusus buat cover lagu. YouTube musik, kalau ini kan vlog hiburan. Tetap ada ntar Sandi di YouTube ini, tapi yang musik ya khusus musik. Mungkin kalau misalnya di vlog ini buat keseharian aja, buat seru-seruan, behind the skinnya pas lagi rekaman, pas lagi manggung di kafe, seruan aja lah. Namanya juga rekam jejak. Pegel cuy. Siapa lagi yang mau nonton video ini selama 1 jam ya, orang ngutuk telur. Paling pengangguran yang nonton. Sayang kuota. Tangan dulu lah. Bicep gue gede sebelah ini gini mah. Udah 1 jam. Kita goreng telurnya. Udah 1 jam dong. Aduh. Dapurnya berantakan. Lu mau tau gak, printer gua tuh ada di dapur. Printer antena di atas kompor. Gila. Mana nih? Biar nunggu. Iya. Oke. Video nggak berfaedah anjay.
nggak ada yang berfaedah. Gimana sih ini ya, biar kelihatan. Berarti harus diganjel apa ini? Ganjel payung. Begini aja dulu. Nah gitu ya, miring dah kayak otak gua. Ini telurnya. Minyak sayur. Pakai ini penggorengannya. Dulu gue tuh sempet dagang pecel lele gitu, asik. Awas kelihatan kamera, nggak boleh ada orang lain di kamera ini. Pakai busung panas. Hatinya masih kecil aja dah. Rasa itu belum kasih bumbu. Iya. Jangan lupa kasih masako. Kegedean hatinya nih. Sepertinya udah mateng. Tada, sudah jadi dong. Telur dadar yang dikocok selama 1 jam. Rasanya ternyata rasanya sama saja. Kirain lebih empuk gitu atau lebih apa gitu. Ukurannya ya standar telur dadar 1 gitu. Udah guys, kayaknya gue bakal ngabisin telur ini dulu.